Salam, sukacita dan damai sejahtera teruslah ada pada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dengan dua orang muridnya, dan ketika ia melihat Tuhan Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Tuhan." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Tuhan Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Ia berkata kepada, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang memakai orang-orang yang mungkin terabaikan, tidak diperhatikan, dicuekin, di masa bodohi nama lingkungan dan teman-teman sekitarnya atau sesamanya. Tapi dalam konteks bacaan ini kita bisa belajar dari Andreas. Andreas adalah salah satu murid Yohanes. Ketika itu ia sedang belajar tentang Mesias, belajar tentang Kristus dari sang guru Yohanes Pembaptis. Dan Andreas akhirnya menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita tahu di dalam catatan Injil-Injil Andreas tidak begitu menonjol. Andreas biasa-biasa saja dan tidak melakukan hal-hal yang spektakuler seperti Yohanes, Petrus, dan murid-murid yang lain. Tetapi Andreas adalah orang yang setia. Ketika dia mengenal Kristus, dia langsung terus mengikuti Yesus tanpa basa-basi atau dalih lain sebagainya. Dan dialah yang membawa Petrus, salah satu rasul yang paling terkenal dari 12 rasul Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Andreas lah yang memperkenalkan. Kita baca tadi di ayat 42, ayat Yohanes pasal 1 ayat 41 dan 42, di mana Andreas lah yang mengatakan kepada Petrus dia telah bertemu dengan Kristus, dan dia yang membawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Ibrani pasal 6 ayat 10 dikatakan, "Tuhan bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus." Tuhan bukan tidak adil. Tuhan menghargai kesetiaan. Tuhan menghargai kesungguh-sungguhan dan ketulusan kita di dalam melakukan apapun. Entah itu hal-hal rohani, apapun hal-hal yang biasa, di mana di situ orang tetap melihat apa yang kita lakukan adalah kita melakukan sebagai pengikut Yesus Kristus atau sebagai orang Kristen. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghargai kesetiaan. Di Amsal dikatakan ada banyak orang yang mengaku dirinya baik, tapi orang setia siapa yang menemukannya? Bahkan Tuhan Yesus suatu kali berkata bahwa serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya bantal. Kalau dia datang ke bumi, apakah dia akan menemukan iman? Kesetiaan itu penting bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan, setia kepada perkataan-perkataan Kristus, setia kepada ajaran-ajaran Kristus, menjadi pelaku dan penurut firman-Nya. Kiranya kita tetap mau pada tahun-tahun yang akan kita lalui ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan menemukan bahwa kita setia dan layak untuk bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Kalau Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, pergumulan-pergumulan Bapak Ibu ingin Bapak Ibu bagikan, tim doa maupun tim konseling dari GKI Diaspora siap mendukung, siap membantu. Senang sekali mendampingi Bapak Ibu. Hubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu di bawah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar kali ini tentang kesetiaan. Kami mau belajar setia kepadamu, walaupun mungkin kami melakukan hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang tidak berharga.
tapi kami percaya Engkau menilai dan memperhatikannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin.